Nah, ini saya akan mencoba memberikan contoh bagaimana mengelola sebuah penelitian, tapi ini nanti fleksibel, ini hanya contoh ya, jadi hanya gambaran. Sebenarnya seberapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk meneliti, ya kan? Kita sering mendengarkan ada cerita, si Mbak itu loh misalkan, atau si Mas itu loh 2 bulan selesai, katanya seperti itu. Si Mbak itu 1 bulan selesai meneliti, seperti itu. Nah, dan kemudian suka ada pertanyaan juga, anggaplah ini adalah netizen atau ibu dari teman-teman yang pasti sering menanyakan kan kalau telepon atau pulang ke rumah, kapan selesai gitu kan, how long. Jadi sebenarnya butuh berapa lama sih meneliti itu atau melakukan penelitian sampai benar-benar selesai. Nah, ini adalah sebuah contoh yang sudah digunakan dan sudah berhasil. Jadi, hmm, sebenarnya 8 bulan, teman-teman hanya butuh waktu 8 bulan untuk melakukan sebuah penelitian sampai publikasi hasil penelitian artikel. 8 bulan ini adalah masa yang maksimal. Kalau teman-teman lebih fokus lagi, 6 bulan sebenarnya bisa selesai. Karena kalau teman-teman lihat di sini kan di bulan 6, 7, 8 ini dia hanya tinggal publikasi hasil penelitian, yaitu artikel. Nah, dia sudah benar-benar menyelesaikan penyusunan laporan penelitiannya itu sudah selesai di bulan 6. Jadi sebenarnya 6 bulan, 1 semester, itu adalah waktu yang ideal sebenarnya. Nah, kita caranya bagaimana? Caranya bagaimana kita mengelola penelitian ini? Em, kita bagi dalam beberapa fase. Kita kan punya 6 bab ya secara keseluruhan yang harus kita selesaikan dalam penelitian, bab 1 sampai bab 6. Tetapi yang paling, kita butuhkan itu kan sebenarnya bab 1 sampai bab 5 ya. Karena bab 6 itu kan hanya tinggal, kesimpulan dan saran, jadi itu bisa gampang. Dan sebenarnya bab 5 juga, mungkin, tidak terlalu banyak menyita waktu. Yang paling banyak menyita waktu itu adalah di bab, 4. Karena itu berisi tentang, pengumpulan data kita, kemudian, analisis data kita ada di bab 4. Nah, jadi teman-teman harus bisa, membuat, pembagian-pembagian pengotakan seperti itu. Nah, dari situ baru teman-teman rincikan. Jadi sepertinya contoh ini ya, ini dia bagi dalam 5 fase. Fase pertama itu adalah tentang, pembuatan proposal sambil dia mengurus akses penelitian. Nah, fase kedua, ini dia tidak mau gabung dengan, fase apapun, jadi dia fokus di pengumpulan data. Kemudian di fase ketiga, ini dia, menganggap bahwa dia sudah selesai dari lapangan, tidak ada lagi bolak-balik ke lapangan, jadi dia fokus menuliskan datanya dan menganalisis datanya. Kebetulan ini adalah, penelitian kualitatif, jadi nanti teman-teman kan sebenarnya intinya sama ya, cuman dengan kuanti, cuman penamaan saja yang berbeda, jadi nanti diikuti saja. Nah, kemudian, fase yang keempat, ini dia adalah tentang dia fokuskan di penyusunan laporannya. Penyusunan laporannya ini dalam arti dia selesaikan bab 5-nya, bab 6-nya, kemudian dia percantik, penelitiannya sesuai format, kemudian dia bimbingan dan revisi seperti itu. Nah, fase kelima ini adalah sebenarnya tinggal artikel, kemudian juga memoles-moles apa yang perlu dipoles. Nah, di fase keempat ini sekalian juga sebenarnya sudah bisa daftar ujian dan segala macam. Dan ini sudah bisa terjadi di bulan kelima dalam 1 semester itu. Atau kalau teman-teman lebih cepat lagi bisa terjadi di bulan keempat. Nah, jadi di fase pertama ini kita targetkan 1 bulan cukup. 1 bulan bahkan bulan ke-1 itu cukup. Bulan ke-1 itu udah maksimal. Jangan molor sampai bulan kedua, jangan molor sampai bulan ketiga. Bulan pertama itu cukup. Sorry, bulan pertama. Bulan ke-1. Entah di bulan apapun lah nanti teman-teman mulainya. Januari kah atau Juli kah atau Agustus. Pokoknya 1 bulan itu cukup.
itu sudah maksimal. Jangan targetkan diri teman-teman tuh sampai bulan kedua, jangan, seperti itu. Kalaupun teman-teman nanti mentok di proposal misalnya harus bolak-balik, nah itu lagi, kalau teman-teman sudah punya mengikuti pola yang topik judul baru fokus itu, saya rasa teman-teman nggak akan molor deh sampai 2 bulan bikin proposalnya. Nah, kemudian untuk pengumpulan data, ini fokus di 3 bulan. Targetkan 3 bulan itu adalah masa yang paling lama, 3 bulan itu. Karena kita nggak bisa memperkirakan orang-orang ini bagaimana ya, maksudnya subjek penelitian kita seperti itu. Jadi kita bikin targetnya 3 bulan, tapi sebenarnya 2 bulan itu sudah bisa selesai. Kemudian untuk penulisan data dan analisis datanya, nah ini tergantung kemampuan teman-teman sendiri. Teman-teman tanyakan ke diri teman-teman sendiri, seberapa lama saya mampu menganalisis data. Ada orang yang bisa selesai dalam 1 bulan, ada yang bisa selesai hanya dalam 2 minggu. Tapi berdasarkan penelitian saya, selama teman-teman fokus, 2 bulan itu sudah sangat maksimal. 2 bulan itu sudah sangat maksimal. Jadi sebenarnya pengumpulan data itu cuma butuh waktu, lamanya di pengumpulan data. Tapi pada saat teman-teman menuliskan data dan analisis datanya itu sebenarnya cuma butuh waktu 2 bulan. Makanya lebih baik kita lama di pengumpulan data, tapi kita gampang di belakangnya, ketimbang kita sebentar pengumpulan data, tapi nanti ketika kita mau menuliskan dan menganalisis data kita tuh harus bolak-balik ngumpulin data lagi ke lapangan. Jadi lebih baik teman-teman lama di sininya pengumpulan data, tapi yang lainnya tuh cepat seperti itu. Nah, kemudian ini gambaran ya, dia ini pakai timetable yang ini tadi, jadwal yang itu. Kemudian ini jabarannya. Jadi tadi kan ada 5 fase ya. Fase pertama itu dia bagi di Januari ke Februari. Karena kadang-kadang kan Januari itu mulai aktif bulan sekolahnya kadang-kadang di minggu kedua atau minggu ketiga. Kemudian perkuliahan juga kadang-kadang baru aktif di minggu kedua atau minggu ketiga seperti itu. Jadi Januari ke Februari. Tapi hitungannya itu sekitar 4 minggu atau 1 bulan. Nah, apa saja yang dia lakukan di Januari sampai Februari ini di fase pertama? Tahapan yang dilakukan itu adalah membuat proposal, kemudian melakukan studi pendahuluan dan melakukan desain operasional. Nah, ini kalau teman-teman benar-benar ingin berhasil dalam waktu 6 bulan, teman-teman harus menentukan target dari teman-teman sendiri. Jadi selama fase pertama dari bulan Januari sampai Februari itu, ketika membuat proposal, target saya apa? Saya sudah harus seminar proposal di bulan yang sama juga, yaitu Januari Februari. Kemudian ketika di bulan Januari Februari saya melakukan studi pendahuluan, target saya apa? Bab 1 penelitian saya sudah harus selesai di Januari Februari. Bab 1 ini maksudnya beneran sudah bagus ya, nggak hanya sekedar draft saja, tapi udah harus selesai. Kemudian desain operasional ini maksudnya adalah bab 2 dan bab 3-nya. Karena ketika mau ke lapangan nantinya pengumpulan data, teman-teman tentu harus sudah tahu teori apa yang teman-teman punya, sehingga nanti data apa yang mau teman-teman cari di lapangan. Kemudian metode apa yang akan teman-teman yang teman-teman pakai di lapangan. Data bagaimana teman-teman nanti mengumpulkan datanya? Apakah dengan wawancara, dengan dokumen, atau ketiganya? Gitu. Kemudian indikator ini adalah ya sebenarnya ini boleh dipakai boleh tidak, boleh sampai di sini saja luaran ini maksudnya target ya. Indikator ini lebih rinci lagi sebenarnya dari target ini. Jadi kayak misalkan tadi kan dia targetnya adalah bab 1 tesisnya harus selesai. Apa yang menentukan bahwa bab 1 tesisnya ini beneran selesai di Januari Februari? Yaitu bahwa di dalam bab 1 penelitiannya itu sudah terdapat 2 fenomena untuk setiap fokus 1 dan fokus 2 di situs penelitiannya. Seperti itu. Atau kalau kuanti, sudah terdapat teori-teori variabel atau gambaran tentang bukan situs, sorry, apa namanya,
lokasi penelitiannya itu sudah ada di dalam bab satunya itu. Jadi bab satunya itu benar-benar sudah selesai. Elemen-elemen yang harus ada di bab satu itu udah harus dia selesaikan. Kemudian di Februari sampai April, itu dia fokus tentang pengumpulan data. Nah, Februari ini kan tadi karena gabung ke sini, jadi sebenarnya ini pengumpulan data ini ya 2 bulan saja. Jadi kita targetkan 1 bulan situs satu selesai, sorry, ya situs atau uh, situs satu selesai kalau kuali, di bulan kedua situs 2 selesai. Kalau misalkan kuantitatif, kita targetkan, misalnya teman-teman punya responden berapa? 200 misalnya. Teman-teman targetkan 1 bulan pertama itu 100 responden sudah harus selesai. 1 bulan itu punya 4 minggu. Kita punya 100 responden untuk 1 bulan target kita. Berarti 1 minggu itu teman-teman harus menyelesaikan 25 responden. 25 responden 1 minggu. 1 minggu itu 7 hari. Jadi 25 responden bagi 7 hari. Jadi teman-teman dalam 1 hari itu sudah harus mengejar, dalam tanda kutip ya, mengejar sekitar 3 atau 4 responden. Jadi harus follow up respondennya itu 4 orang per hari. Dengan menentukan target, beneran target seperti itu, maka teman-teman tuh setiap hari itu tahu apa yang harus teman-teman kerjakan. Jadi maksudnya nggak hari ini aku ke warung kopi lah misalnya gitu kan, mau mau apa mau fokus, tapi nyampe di warung kopi nggak tahu apa yang mau difokuskan gitu karena nggak punya target. Jadi jangan biarkan mengalir begitu saja, harus punya target seperti itu. Atau misalkan kalau pakai kuanti, kita punya 2 bulan, kemudian teman-teman itu punya 2 kabupaten misalnya atau 2 sekolah. Nah, selesaikan di sekolah pertama misalnya di bulan pertama, bulan keduanya selesaikan di sekolah kedua atau kabupaten kedua, seperti itu. Pokoknya dibagi sampai per hari. Kemudian di bulan Maret dan Mei itu dia fokus di paparan data karena dia kuali ya, analisis data dan pembahasan. Ya ini kan di kuanti juga sama ya sebenarnya harus tetap dianalisis. Paparan data ini kalau di kuanti kan berarti kita tadi udah ngumpulin data, berarti kan ini kita input data dan seterusnya, dan kita analisis dan tulis pembahasannya juga di bulan Maret sampai Mei. Begitu. Nah, ini kan kalau teman-teman lihat Maret sampai Mei ini kan ada April ya di dalamnya gitu. Jadi dia ini paralel, jadi bisa jalan paralel seperti ini teman-teman. Karena kan sebenarnya pengumpulan data itu ketika misal teman-teman sudah dapat data dari lapangan kan sebenarnya harus langsung dituliskan ya, gitu. Harus langsung didokumentasikan dengan baik. Nah, itu kan sebenarnya sudah membantu teman-teman di paparan data. Jadi di sini nanti sebenarnya udah nggak terlalu sulit lagi. Jadi ini bisa jalan paralel. Nah, sehingga di bulan Mei sampai Juli atau Juni itu dia sudah tinggal menyusun laporan dan artikel saja. Nah, kalau teman-teman hitung Mei sampai Juli ini kan 3 bulan. 3 bulan ini kan sebenarnya waktu yang terlalu lama kan. Kalau misalnya di sini sampai dari fase 1 sampai 3 kita sudah benar-benar bagus kerjanya dan sudah pakai target yang sangat tepat seperti itu. Sebenarnya ini kan 1 bulan kita udah bisa selesai. 1 bulan penyusunan laporan sudah selesai dan kita sudah bisa ujian di bulan Mei itu. Sehingga Juni kita sudah bebas dari segala macam tugas dan segala revisi. Sehingga teman-teman bisa lulus tepat waktu dalam jangka waktu 6 bulan, 1 semester, misalkan dari Januari ke Juninya. Seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan, untuk bisa mencapai target 6 bulan ini, target ideal 6 bulan ini, yaitu how to finish-nya, apa sih sebenarnya yang harusnya teman-teman lakukan? Oke, ya jadi tadi kita sudah bahas, uh, ini udah semua ya, saya mulai nih. Oke, tadi kita udah bahas tentang jadwal. Nah, jadwalnya ini adalah 6 bulan, 1 semester. 1 semester. Jadi teman-teman bisa menyelesaikan penelitian teman-teman seberapapun sulitnya dalam waktu 1 semester. Itu kalau teman-teman memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, perhatikan kalender akademik teman-teman. Jadi sesuaikan kalender akademik di kampus masing-masing dengan jadwal yang teman-teman punya. Jadi
Jangan sampai teman-teman misalkan setting, selesainya di bulan, Juni, seperti itu. Ternyata, terakhir pendaftaran ujiannya itu di bulan Mei, ya kan? Jadi target teman-teman yang tadinya itu Juni misalnya baru daftar ujian, sementara tutupnya pendaftaran di kampus, di tempatnya teman-teman itu bulan Mei. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman harus memperhatikan dan sesuaikan jadwal yang teman-teman buat itu dengan kalender akademik masing-masing. Atau misalnya teman-teman setting, penelitian teman-teman itu selesai sampai bulan Juni, ternyata teman-teman masih bisa kok sampai Agustus. Nah, itu kan bisa membuat teman-teman sedikit bernafas lega, tapi bukan berarti kewaspadaannya menjadi menurun, begitu. Saran saya adalah kapan kalender akademik teman-teman itu, eee, kapan pun kalender akademik teman-teman itu targetnya, target personal teman-teman itu, cepatkan 1 bulan. Jadi misalkan kalender akademik itu bilang ujian itu maksimal bulan Juli, teman-teman bikin targetnya penelitian teman-teman udah harus selesai bulan Mei atau Juni, gitu. Jadi selalu percepat 1 atau 2 bulan sehingga teman-teman nantinya bisa tepat waktu. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan slide pertama dari webinar ini, dari minggu lalu, si wanita ini adalah gambar fokus. Jadi teman-teman bisa mencapai target 1 semester itu selesai, seberapa pun sulitnya penelitian teman-teman, selama teman-teman itu fokus. Kalau teman-teman nggak fokus, itu pasti nggak akan tercapai. Makanya banyak kita mendengar dan melihat, orang-orang atau mungkin rekan-rekan teman-teman sendiri yang, akhirnya malah mengeluh dan mengeluhnya itu karena entah di lapangannya, entah karena responden yang susah dan seterusnya. Karena tadi dia membiarkan mengalir begitu saja, dia tidak pakai target, seperti itu. Jadi harus fokus. Dan yang terakhir adalah antara uang dan kuliah. Ini yang sering, dikotomi yang sering, menjebak. Saya bekerja, pilih bekerja atau fokus di kuliah. Saran saya kalau teman-teman bekerja, selama semester semester teman-teman semester-semester akhir atau semester di mana teman-teman itu melakukan penelitian, kalau bisa dibicarakan dengan tempat kerja teman-teman atau atasannya itu, teman-teman cuti dulu, nanti setelah selesai teman-teman masuk lagi, maka cutilah. Lebih baik teman-teman fokus selama 6 bulan itu tanpa bercabang ke mana-mana pikirannya dan fisiknya juga tidak lelah, dibanding teman-teman itu kegiatan dan bekerja tetap, tapi, penelitiannya molor selesainya, begitu. Jadi kalau misalnya bisa dibicarakan dengan atasan teman-teman, berhentilah dulu, cutilah dulu sementara, baru nanti balik lagi. Kalau misalkan atasan atau tempat kerjanya itu tidak bisa menerima seperti itu, maka teman-teman harus membuat keputusan, pilih bekerja atau lulus tepat waktu, seperti itu. Kalau saya sih, eee, sering mengatakan begini, mungkin sebagai bahan pertimbangan ya, ketika teman-teman kuliah, tugas teman-teman sebenarnya utamanya kan adalah kuliah. Mencari pekerjaan atau bekerja itu memang sesuatu yang bagus dan baik adanya. Tetapi ketika sudah sampai masa-masa genting, yaitu masa-masa penelitian, dan teman-teman merasa bahwa teman-teman tidak bisa membagi fisik dan pikiran teman-teman antara pekerjaan berjalan sekaligus dengan penelitian, karena penelitian ini menyita waktu, ya kan, dan menyita pikiran juga. Maka teman-teman harus bisa memilih dengan tegas. Pekerjaan itu akan datang dengan sendirinya ketika teman-teman, selesai kuliah dan fokus mencari pekerjaan juga, seperti itu. Jadi mungkin itu bisa menjadi bahan pertimbangan, seperti itu. Saya rasa cukup sekian topik kita pada malam hari ini tentang research method and research management dan sekaligus mengakhiri keseluruhan webinar kita yaitu mengenai manajemen penelitian atau pengelolaan penelitian, how to start, how to finish. Saya akhiri dengan suatu quote dari Confucius, filsuf Cina.
Pendidikan yang mengatakan bahwa pendidikan itu menghasilkan kepercayaan diri dan kepercayaan diri itu menghasilkan harapan, harapan itu menghasilkan kedamaian. Itu saja, terima kasih.